Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Fatoni dengan NIM 1910201061, lokal 6D, jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Kerinci. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sendiri atau kelompok 7 yang berjudul Pengembangan Materi Pembelajaran dan Pengalaman Pembelajaran dalam mata kuliah Desain Instruksional PAI. Dosen pengampu Bu Rika Sartika MPD. Berikut video. Hakikat materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Materi pembelajaran atau instruksional material adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan standar kompetensi dasar yang tercantum. Materi pembelajaran mengacu pada kurikulum persekolahan yang berlaku. Materi pembelajaran yang termuat dalam kurikulum merupakan materi esensial dalam suatu ilmu yang harus dimiliki siswa. Menurut Kahami 1998, mengemukakan beberapa kriteria materi esensial dari suatu ilmu yang dimuat ke dalam kurikulum sekolah, antara lain: 1. Materi yang mengungkapkan gagasan kunci dari ilmu. 2. Materi sebagai struktur pokok suatu mata pelajaran. 3. Materi menerapkan penggunaan metode inquiry secara tepat pada setiap mata pelajaran. 4. Konsep dan prinsip memuat pandangan global secara luas dan lengkap terhadap dunia. 5. Keseimbangan antara materi teoritis dengan materi praktis. Dan 6. Materi yang mendorong daya imajinasi peserta didik. B. Materi pembelajaran berbasis kontekstual. Materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pendekatan pembelajaran konseptual memiliki karakteristik tersendiri, di mana dalam pemilihan fakta dan konsep, prinsip dan prosedur yang harus dibelajarkan kepada siswa hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Keterkaitan dengan konteks lingkungan dengan siswa yang berada, yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan politis, lingkungan psikologis, lingkungan ekonomis, dan lingkungan tersebut seyogyanya menjadi bahan pertimbangan guru ketika mengorganisasikan materi pembelajaran, sehingga materi pembelajaran terkait dengan kehidupan siswa. 2. Kaitan dengan materi pelajaran lain secara terpadu. Keterkaitan dengan materi lain dalam suatu pelajaran dan dengan pelajaran lain seringkali menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu dan pendekatan interdisipliner. 3. Mampu diaplikasikan dalam kehidupan siswa. 4. Memberikan pengalaman langsung melalui kegiatan inquiry. 5. Mengembangkan kemampuan kooperatif sekaligus kemandirian. 6. Mengembangkan kemampuan melakukan refleksi. C. Hakikat pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ketika kita berpikir, informasi dan kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir pengalaman belajar yang bagaimana yang harus didesain agar tujuan dan kompetensi itu dapat diperoleh setiap siswa. Hal ini harus dipahami karena apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara mencapainya. Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Merancang pengalaman belajar
pada hakikatnya menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 1. Pengalaman belajar menurut Gagne. Menurut Gagne 1991, ada 8 tipe pengalaman belajar, dari pengalaman belajar yang sederhana sampai pengalaman belajar yang kompleks. 2. Pengalaman belajar menurut Piaget. Pengalaman menurut Piaget berlangsung dalam diri setiap individu melalui proses konstruksi pengetahuan. Oleh sebab itu, teori belajar Piaget terkenal dengan teori konstruktivistik. Beberapa teknis yang disajikan cenderung untuk memberikan beberapa gagasan atau ide mengenai bagaimana pengajar dapat melibatkan peserta didik secara emosional. Dalam hal ini, referensi atau mata pelajaran yang diberikan sangat tergantung pada peserta didik. Pelajaran tertentu, pengajaran atau guru lingkungan. Terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat dipelajari sebaik mungkin dengan melalui beberapa model, yaitu pengajar atau guru yang dalam berbagai hal menyatukan pengaruh, sedangkan para peserta didik berusaha mencoba menurunkannya. Baik, poin terakhir. D. Tahapan pengembangan pengalaman belajar. Ada 3 tahapan dalam pengembangan pengalaman belajar, yaitu pertama, tahap pra-instruksional, tahap instruksional, tahap penilaian, dan tindak lanjut. Ketiga tahap tersebut harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran. Jika satu tahapan tersebut ditinggalkan, maka pengalaman belajar siswa tidak akan sempurna. 1. Tahap pra-instruksional. Tahap ini adalah tahapan yang ditempuh oleh guru pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Tahap instruksional yang kedua, tahap instruksional. Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahap memberikan pengalaman belajar pada siswa. Tahap instruksional akan sangat tergantung pada strategi pembelajaran yang akan diterapkan. 3. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuan tahap ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap kedua atau tahap instruksional. Ketiga tahap yang sudah dibahas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Guru dituntut untuk mampu dan dapat mengatur waktu dan kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian tersebut diterima oleh siswa secara utuh. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.